Assalamualaikum pemirsa yang baik hati dan berbudi luhur. Dunia per YouTuber Indonesia saat ini sedang gonjang-ganjing. Kehidupan Ria Ricis, seorang YouTuber terbanyak followernya di Indonesia, yaitu sekitar 42 juta lebih, sekarang dilanda isu tak sedap perceraian. Dan perceraian itu telah didaftarkan. Hal itu tentu sangat menghebohkan karena berbulan-bulan mereka menutupi bahwa mereka telah berpisah. Sehingga media mengulik-ngulik, mencari-cari apa sebenarnya penyebab perceraian mereka. Selama ini mereka tampil begitu mesra dan tampak seperti bahagia. Loh, kok bercerai? Penyebab perceraian mereka akhirnya dicari-cari sampai seorang YouTuber menelepon kakak ipar Ria Ricis. Tersebutlah kata-kata Ricis tak pernah disentuh sejak lahiran. Kata-kata yang menjadi viral itu direspon keras oleh Rian. Dia membilang itu fitnah. Tidak tahu apakah Rio, suami Okky Setiana Dewi, itu keceplosan karena kata-kata itu cenderung menyudutkan Rian. Makanya Rian pun membalas dengan kata-kata fitnah. Sultan Mallano sendiri sebenarnya adalah penggemar Ria Ricis dan Tengku Rian. Sejak mereka PDKT, kemudian menikah, kemudian menjalani kehidupan sampai mempunyai anak, Sultan Mallano selalu menonton vlog mereka. Ratusan yang udah Sultan Mallano tonton dari vlog tersebut. Kemudian Sultan Mallano berhenti mengikuti mereka karena ada sesuatu yang gak pas menurut Sultan Mallano. Sesuatu dalam tanda petik itu mungkin saja penyebab retaknya hubungan mereka. Dan mungkin saja itu yang menyebabkan Rian tidak mau menyentuh Ria Ricis kalau itu benar. Dan ini semua hanyalah dugaan Sultan Mallano setelah menonton ratusan video mereka kemudian berhenti. Nah, apakah itu? Nomor 1, di balik keceriaan, kemesraan, kebahagiaan yang mereka tampilkan, Rian tampak seperti terjebak dalam konten-kontennya Ricis. Kita tahu Ricis adalah wanita yang kaya raya karena mempunyai follower yang banyak dan kontennya banyak ditonton orang. Sementara Rian hanyalah seorang pegawai bank yang sedang jatuh cinta kepada Ricis. Mungkin mulanya dia juga menikmati, tapi lama-lama mungkin itu bukan hidupnya. Harus selalu tampak mesra, bahagia, menyayangi istri, dan itu bagian dari konten. Sementara seseorang bisa saja kesal, marah, kecewa. Namun kehidupan mereka memang dikontenkan, dari pacaran, menikah, bulan madu sampai ke kamar-kamar pengantin juga dibuat kontennya. Ricis udah bertahun-tahun menjadi YouTuber, sementara bagi Rian itu adalah pengalaman baru. Kedua, saya merasa Ricis terlalu mendominasi Rian. Ini nampak dari konten-konten kemesraan yang mereka tampilkan. Waktu itu saya menilai, wah, Ricis kok begitu sama suaminya. Bagi pemirsa yang sering menonton Ricis dan Rian, mungkin juga bisa merasakan
bagaimana Ricis ini sangat mendominasi suaminya. Yang ketiga, Ricis terkesan menjadikan suaminya figur dari setiap konten mereka. Suaminya itu seperti pemain, sementara dalam keluarga suami adalah kepala rumah tangga. Tapi dalam konten Ricis ini seperti mempekerjakan Rian, begitulah. Yang keempat adalah kelanjutan dari yang ketiga, konten tanpa batas. Sehingga kita nggak lihat lagi mana yang konten, mana yang kehidupan mereka yang sebenarnya. Dan di dalam konten, Rian terkesan ingin membahagiakan dan menuruti keinginan Ricis. Tapi dalam yang sebenarnya wallahu alam. Yang kelima, menurut saya yang membuat rusaknya hubungan mereka adalah terlalu banyaknya prank Ricis terhadap Rian, prank Rian terhadap Ricis. Kalau terlalu banyak, lama-lama itu juga merusak menurut saya. Ketika Sultan Melano berhenti mengikuti mereka di YouTube, terpikir hal ini suatu saat mungkin Rian dan Ricis akan bermasalah. Sebenarnya Rian sangat mencintai Ricis, bela-belain pindah kota, pindah ke Jakarta untuk bersama istrinya. Tapi kalau dia merasa hanya sebagai pemeran dalam sebuah konten-konten Ricis, maka itu sangat mengecewakan sekali. Dan bila kemudian dia dingin terhadap istrinya, mungkin bisa-bisa saja bentuk dari kekesalannya. Maaf ya pemirsa, saya terkesan membela Rian dan menyudutkan Ricis. Tapi enggak kok, saya cuma menganalisa saja. Nanti insya Allah ada konten juga yang mengevaluasi Rian dan membela Ricis. Demikian pemirsa. Bila suka silakan subscribe, share, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.